Tidak ada yang kekal di dunia. Bahkan pemerintahan dan raja-raja dan kerajaan-kerajaan. Tidak ada yang pernah kekal. Kecuali kerajaan-Mu dan pemerintahan-Mu ya Tuhan Yesus. Petang hari ini kami bersyukur karena Engkau menganugerahi kami. Apa yang perlu bagi hidup kami. Untuk hidup dalam kesalehan dan kebenaran di hadapan-Mu. Tuhan, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian itu mengontrol, menguasai, melingkupi hidup kami sampai luber. Dan Roh Kudus mengajar kami dari perkataan-Mu. Biar setiap kami boleh mendengar Tuhan berbicara langsung dalam hati kami. Nyatakan rema-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba minta tidak ada orang yang pulang tanpa diubah hidupnya, tanpa diberkati. Semua kami pulang sebagai pribadi yang baru, mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih intim lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya itu kerinduan kami hari ini. Dan segala kemuliaan kami tahu hanya milik Yesus Tuhan kami. Demi nama yang termulia itu, Yesus Tuhan dan Raja, kami minta ini. Semua berkata, Amen. Amen. Buka dengan saya lagi di Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan mengajak kita melihat lagi pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, Wahyu pasal yang ketiga, lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di rumah Anda nanti baca sampai selesai ya. Alkitab berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang Alkitab katakan yang memegang kunci Daud. Anda garis bawahi kata kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis yang yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya teruskan sampai 13. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya kunci Daud atau kunci rumah Daud. Dan kita sudah memperhatikan akan peristiwa atau gambaran di perjanjian lama. Raja Hizkia punya 3 orang pembesar, 3 orang pejabat utama. Dari 3 itu yang paling tinggi jabatannya adalah orang yang bernama Sebna tadinya. Dan dia ini mengepalai akan istana. Sehingga Alkitab mengatakan dia disebut sebagai kepala istana atau the palace administrator, atau administratornya istana raja pada waktu itu. Dan orang ini punya kedudukan yang sangat tinggi sehingga gudang, perbendaharaan, kekayaan, dan senjata kerajaan itu dalam otoritasnya. Kita sudah belajar bahwa orang ini sebetulnya juga bendahara daripada kerajaan pada waktu itu. Dan istilah treasurer atau bendahara yang dipakai itu juga artinya dari akar kata yang sama yang berarti intimate friend of the king atau sahabat karib, sahabat dekat daripada raja. Dan orang ini juga disebut sebagai steward of the provision atau pengelola dari penyediaan kerajaan bagi rakyatnya pada waktu itu.
Ini orang yang punya kedudukan yang sangat-sangat powerful sekali. Dan posisi ini juga dikatakan sebagai the most influential advisor of the king. Dia seorang penasihat yang paling berpengaruh bagi raja. Sepertinya apapun yang dia usulkan akan diterima oleh raja. Ini orang memang bukan raja, tapi apa yang dia kerjakan sangat powerful sekali. Dikatakan juga dia merupakan dia orang yang menentukan apakah seseorang itu bisa menerima atau tidak akan pelayanan atau kebaikan atau kemurahan daripada raja. Ini orang sangat influential. Nah, Shebna akhirnya jatuh dan kedudukannya digantikan oleh orang yang bernama Eliakim. Alkitab mengatakan mengapa dia jatuh? Oleh karena dia meninggikan diri. Dia tidak lagi sadar bahwa dirinya hanyalah seorang pengelola dan bukan pemilik dari apa yang selama ini dipercayakan dalam hidupnya. Ketika dia menggunakan otoritas yang Tuhan berikan sebagai pengelola terlampau jauh dan dia memanfaatkan semuanya untuk kepentingannya, Tuhan berkata, ada siapamu dan apamu di situ. Kemarin saya berkata, ini perkataan yang kasar sekali. Kalau kita terjemahkan sepertinya apa itu warisan moyangmu ya, sehingga kamu gunakan semaumu sendiri. Dan itu yang membuat dia jatuh. Nah, ketika Tuhan tegur dia lewat Nabi Yesaya, Tuhan berkata, beritahu kepada Shebna, si steward itu, si pengelola itu. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, hei Shebna, itu bukan milikmu. Semua yang aku berikan untuk engkau kelola itu bukan milikmu, itu milik raja. Oleh karena dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pengelola, Alkitab mengatakan jabatannya diambil dan kemudian diserahkan kepada orang yang bernama Eliakim. Dengan kata lain kita mesti belajar bahwa supaya kita bisa memegang atau memiliki atau bisa mendapatkan kunci Daud, tidak ada pilihan lain, hidup kita harus sungguh-sungguh mencerminkan diri kita sebagai pengelola. Apapun yang Tuhan serahkan kepada kita, baik itu kekayaan maupun keluarga, tanggung jawab, anak-anak, pelayanan, gereja, apapun namanya, Anda dan saya harus menyadari bahkan hidup kita, tubuh kita, diri kita, ini sebenarnya bukan milik kita sama sekali. Alkitab mengatakan hidupku, kata Paulus, bukannya siapa? Aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita ini seperti sarung tangan yang hanya bergerak kalau tangan yang di dalamnya bergerak dan hanya bergerak sesuai dengan gerakan daripada tangan yang di dalam sarung tangan itu. Nah, inilah yang jadi akar persoalan. Ada begitu banyak anak Tuhan yang Tuhan ingin berikan kunci Daud dalam hidupnya. Yang Tuhan ingin dia intim dengan orang yang bersangkutan. Bisa curhat dengan orang itu, bahasa kerennya sekarang saudara. Dan bisa memberikan kepercayaan yang begitu besar. Tapi seringkali kita menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan beri. Kita bertindak sebagai owner, sebagai pemilik, dan bukan sebagai pengelola atas kehidupan kita. Dan disitulah saya berkata, hati Tuhan hancur saudara. Sebab Anda harus ingat satu perkataan yang Yesus pernah sampaikan. Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia kalau jiwamu apa? Binasa. Kalau itu ayat saya ubah sedikit. Dia mau berkata begini, lebih baik kamu tidak punya apa-apa, tapi engkau masuk surga, daripada kalau engkau punya sesuatu, akhirnya jiwamu binasa. Karena engkau bukannya mengendalikan sesuatu itu, tapi engkau dikendalikan oleh apapun juga namanya yang ada di dunia. Saudara sekalian, kasihnya besar buat kita. Dia paling utama ingin memperhatikan keselamatan roh kita. Yang di dunia ini cuma sementara. Karena itu fokus kita harus seperti fokusnya Tuhan. Kita tidak bisa mengelola hidup kita dengan apa yang kita mau. Kita harus kelola hidup kita seperti yang Tuhan mau. Amen, saudara. Nah, pertanyaan sekarang adalah mengapa disebut kunci Daud? Memang itu bicara soal Yerusalem, soal kerajaan Yehuda, keturunan dari Daud. Tapi mengapa digunakan istilah kunci Daud? Mengapa bukan, let's say, kunci Salomo? Mengapa bukan kunci Musa? Mengapa bukan kunci Yusuf? Kenapa dikatakan sebagai kunci Daud?
Padahal kalau kita perhatikan, Daud ini sebetulnya bukan manusia yang ideal sebetulnya. Dia bukan orang yang ideal. Orang ini punya begitu banyak kelemahan, di samping kekuatan-kekuatan rohaninya yang sangat ajaib. Ada seorang teman kami, hamba Tuhan, yang berkata begini, saya suka itu kalau saya baca kitab Nehemia, saya baca orang yang bernama Yusuf, saya suka karena progresnya kelihatan. Tapi Daud ini kalau saya baca hidupnya, frustrasi saya lihat orang ini. Up and down-nya begitu banyak. Bisa bagus banget, bisa jelek banget. Jadi terlalu kontras dalamnya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda kelemahan-kelemahannya, kekurangannya, ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, supaya membuat kita punya gambaran sebetulnya. Ini bukan orang yang sempurna. Apakah dia seorang raja yang baik? Ya, kurang lebih begitu, saudara. Tapi Anda harus sadar begini ya. Dia nggak baik-baik amat tuh. Sebab dia pernah bunuh salah seorang perwiranya bernama Uria. Hanya gara-gara menutupi aibnya. Karena telah berzinah dengan istrinya bernama siapa? Batseba. Dan dia pakai tangan orang kafir untuk mematikan anak buahnya yang super loyal dengan dia. Tahu, itu cacat yang luar biasa. Saya pikir dia juga bukan suami yang baik itu. Istrinya banyak. Coba, ibu-ibu di sini, coba. Kalau suamimu kawin lebih dari 1 kali, apakah engkau bangga? Oh, suamiku Pak luar biasa. 13 istrinya. Saya pertama Pak, kurang. Tambah 12 lagi. Yesus saja muridnya 12, dia kawin 13 kali. Apa begitu, saudara? Kenyataan, begitu dia ngelirik ke perempuan lain aja. Itu sudah hatimu sudah panasnya melebihi neraka 3 kali lipat, saudara. Iya toh? Sekarang ini orang kawin terus kerjaannya. Nurun ke anaknya, lebih parah anaknya. Gundik sampai ribuan. Mungkin bisa dikawin 2 kali. Kan lupakan ribuan itu kan. Loh ini siapa ya? Saya mau kawin sama dia. Loh sudah gundikmu? Oh iya katanya. Make sense saudara, ya kan? Saking banyaknya. Coba, oh ini orang ini seberapa? 1000 something. Ya toh. Kalau misalnya Anda ini perempuan, maaf bapak-bapak ya. Ada satu Salomo di sini. No. Tak tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ngaco ini. Anda yang bisa ngerti saudara ya. Ampunilah dosanya ya Tuhan. Saya orang baik kok saudara. Minimal menurut diri saya sendiri. Jadi dia bukan suami yang ideal. Dia juga bukan bapak yang paling hebat. Karena istrinya banyak, anaknya banyak, gak keurus. Itu, dan skandal terjadi kan. Amnon memperkosa Tamar. Sampai kemudian Absalom begitu marah dibunuh kakaknya sendiri. Dan terjadi pembantaian dan itu mengerikan sekali. Bunuh-bunuhan anaknya. Dia diam aja tuh. Tidak ada ketegasan seorang ayah. Apa itu termasuk orang yang ideal? Enggak. Ada banyak kelemahannya. Banyak sekali. Anda tahu sebelum dia mati, dia berikan warisan itu tahta kepada Salomo. Ya betul. Dia berikan harta yang luar biasa kepada Salomo. Benar. Tapi juga dia memberikan warisan yang tidak baik. Apa itu? Dititipi daftar musuh-musuhnya. Ya, dia bilang, tolong dong ini dimatiin nanti ya, bunuhin ya. Tapi aku mati dulu, setelah aku mati, ini Yoab, Simei, siapa. Kalau imam jangan deh, kesian kalau imam kita salah sama Tuhan. Tapi yang bukan imam ini, yang pekerja ini, panglima ini, pokoknya jangan mati tenang deh, matiin aja. Dan Salomo yang nurut dieksekusi one by one, saudara. Coba, itu warisan apa yang dia tinggalkan? Kenapa enggak dia sendiri lumuri tangannya dengan darah? Dia pinjam tangan anaknya itu. Kalau Anda perhatikan, ada begitu banyak kelemahan. Berapa kali di Mazmur dia berkata, balaskan ya Tuhan, balaskan ya Tuhan. Banyak orang suka baca Mazmur kan? Karena rasa ingin membalas dendamnya tinggi. Balaskan Tuhan, begitu kan? Coba Anda bisa frustrasi, iya betul. Menjelang matinya, Alkitab berkata dia kan sakit.
Anda tahu untuk menghangatkan badannya? Itu bukan dicarikan selimut yang tebalnya 3 meter, bukan. Carikan gadis perawan yang cantik. Loh Pak, itu kan bukan maunya raja. Loh, anak buahnya ngerti hobinya rajanya. Itu ide dari mana, saudara? Ngerti kebiasaan tuannya. Dan tidak pernah Alkitab berkata, maka marahlah Daud dan dia berdoa, berpuasa, dan berbahasa roh. Tidak tuh. Ayo. Ini apa sebetulnya? Ini bukan pria sejati, saudara. Belum termasuk maximize manhood-nya almarhum Ed Cole. Kacau ini orang. Tapi kalau Anda perhatikan keseluruhan penghormatan Tuhan kepada orang yang bernama Daud ini luar biasa. Sampai dia berkata, a man after my own heart. Sampai dia pakai istilah, aku yang memegang akan kunci Daud. Mengapa Daud, saudara? Dari semua kelemahan yang paling basic, yang begitu banyak yang dia punya, ada satu kekuatan yang Tuhan suka di hatinya. Dia seorang pengelola yang luar biasa. Apa yang dia nikmati dari Tuhan, tidak dia miliki sebagai milik pribadinya. Coba buka di 2 Samuel pasal yang ke-15. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-24 sampai 26. Nah, di 2 Samuel 15, Anda lihat di ayat yang pertama itu bagian judulnya, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Jadi Absalom berontak melawan bapaknya sendiri. Di ayat yang ke-13, bagian judulnya, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Nah, ini bagian dari kisah, cuplikan kisah ketika dia lari dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri oleh karena Absalom berontak. Ayat 24. Dan lihat, juga Sadok ada di sana, beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok. Nah, perhatikan, saudara, dengar baik-baik. Kalau ada raja dan dia masih pegang tabut Tuhan, legitimasinya, keabsahannya sebagai raja tidak bisa dipungkiri. Sebab simbolisnya artinya Tuhan menyertai dia. Sehingga para imam pada waktu itu berpikir, bawa tabut sekalian. Karena kemanapun tabutnya itu ada, seluruh rakyat akan datang ke tabut itu untuk menyembah Tuhan. Anda bisa ngerti cara berpikirnya. Kalau tabutnya di Yerusalem, raja terbuang keluar, seluruh rakyat tetap akan ke Yerusalem, di mana Absalom memerintah, untuk mereka menyembah Allah dalam wujud tabut itu. Tapi kalau tabutnya dibawa Daud, mau nggak mau, semua orang akan datang ke Daud. Ini politis banget. Ini cara yang sangat politis untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Jadi, Anda jangan salah ngerti. Ini sungguh-sungguh purely politis. Tapi lihat akan hati orang yang bernama Daud. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Bayangin, saudara. Para imamnya ngajari politis. Bawa tabutnya. Karena kemanapun tabut pergi, minimal setahun sekali, semua mereka akan ke tempat di mana tabut itu ada. Kalau engkau pegang tabut, seluruh negeri akan ikut engkau, Daud. Tapi Daud berkata, dengan kata lain dia berkata begini, itu sama dengan aku memanfaatkan Tuhan untuk kepentinganku. Buat apa? Kalau dia masih berkenan dengan aku akan kembali ke tempat ini, melihat dia dan tempat kediamannya.
Tapi kalau dia sampai berkata, aku sudah tidak berkenan kepadamu, apa yang bisa aku buat? Aku harus terima apapun keputusan Tuhan. Jadi tahtanya, kekuasaannya tidak dipertahankan sambil memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Berapa banyak orang yang baru berkarunia saja sudah dimanfaatkan karunianya untuk kepentingan dirinya sendiri. 3-4 kali bernubuat peka dan tepat, saudara. Orang sudah serem kan, oh ini nabi benar ini. Lalu berkata, aku merasa ada orang yang perlu memberi aku uang 10 miliar di tempat ini. Merasa dari mana Pak? Ya berasa-berasa aja. Karena aku gak bilang Tuhan berkata. Tapi sebetulnya dia manfaatkan tidak karunia itu? Oh sangat. Ngerti saudara? Ada banyak orang yang pinter memanfaatkan Tuhan. Sampai Tuhan geleng-geleng dia berkata, wah dimanfaatin. Anda bisa ngerti ya, ini orang ini loh yang membuat Tuhan itu suka. Hofni Pinehas berbuat yang begitu kan? Ketika perangnya kalah, ambil, bawa tabutnya. Wah, dengan sorak-sorai sampai goyang bumi waktu itu. Akhirnya apa? Kalahnya tambah parah. Sebab kita tidak pernah bisa memakai dan memanfaatkan Tuhan. Tuhan yang akan memakai kita dalam anugerahnya. Saudara, ini loh seorang steward, pengelola dari apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Ini pengelola. Dia tidak pertahankan apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidupnya. Dan dia tidak berkata, aku akan pertahankan mati-matian. Apapun resikonya. Kalau perlu Tuhan saya manfaatkan. No. Dia tahu semua dari dia. Kalau dia sudah tidak mau, apa yang bisa aku buat? Sikap hati seperti ini yang ternyata makin hari makin langka di dunia ini. Kalau engkau ingin satu hari Tuhan memberikan penghargaan dalam hidupmu, mendapatkan perkenan dari Tuhan sendiri. Dengar baik-baik saudara, jangan pernah manfaatkan dia dan tidak akan pernah bisa kita memanfaatkan dia. Contoh kedua, coba lihat 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal yang ke-29. 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Ayat yang ke-10 saya akan baca. Lihat ini indah sekali. Kalau Anda sampai di pasal yang ke-29 dari 1 Tawarikh, di ayat yang pertama bagian judulnya adalah sumbangan untuk pembangunan bait suci. Kalau Anda baca, ini korban yang luar biasa dia beri, dan dia berikan dalam jumlah yang luar biasa. Lalu setelah dia memberi dalam jumlah yang sangat besar, ada orang menghitung, saudara, persembahan yang diberikan pada waktu itu. Raja itu memberi sampai 1,2 juta dolar. Tapi total persembahannya 1,8 miliar dolar. Itu korban yang besarnya luar biasa. Nggak kebayang, Anda hitung sendirilah. Kita bukan falas di sini. Anda hitung di rumah, Anda hitung berapa nolnya kalau di kurs uang Indonesia. Nah, ayat yang ke-10, ketika dia sudah memberikan korban begitu besar, ini yang terjadi. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Lihat ya, dia mengaku ini dari tanganmu Tuhan. Tidak pernah dia klaim ini harta kami. Dia berkata, ini dari tanganmu Tuhan, yang kami persembahkan ini semuanya, segala-galanya daripadamu. Ini milikmu, kami cuma pengelola saja. Teruskan, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini, untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Lihat, dia mengakui lagi, ini punyamu Tuhan, dari tanganmu, ini milikmu, punyamu. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada apa saudara? Keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya. Apa saudara? Kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Luar biasa. Dia mengatakan, Tuhan, biarkan engkau pelihara untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan ini benar sekali, saudara. Ini sikap seorang pengelola. Dia sama sekali tidak merasa bahwa ini miliknya. Saudara sekalian, saya cerita ya, apa yang keluarga kami alami. Saya bersyukur saya dianugerahi istri yang punya panggilan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. Sejak dari awal, dia melakukan sesuatu yang sebetulnya buat kebanyakan orang tidak masuk akal. Cuman akhir-akhir ini belakangan kita makin mengerti bahwa yang dia buat itu sebetulnya tuntunan Tuhan yang ajaib. Saya nggak mendorong Anda tiru dia persis, karena dibutuhkan ketekunan dan ketelitian yang super untuk Anda bisa buat itu. Tapi kalau saudara mau jadi pengelola Tuhan dan dipercayai oleh Tuhan, Anda tidak punya pilihan. Sikap itu harus Anda punya. Teknisnya bisa beda, sikapnya harus sama. Sebelum kami menikah, dia berdoa, dia puasa. Saya pernah cerita itu. Dia doa puasa buat saya, dia diberi ayat oleh Tuhan. Kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan sampai hari ini saya menikmati itu. Ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri, dapat firman, ada wanita-wanita yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaannya. Jadi saya ngomong sama istri saya, dia berkata gini, waduh kalau gitu hidup kita ini pasti baik. Karena kamu akan dijadikan Tuhan bendahara kerajaan surga. Sejak dia terima firman, pernyataan firman itu, dia punya sikap yang indah sekali. Ini dimulai setahun sebelum kami menikah. Pada waktu itu saya sudah mulai pelayanan, saudara, sedikit-sedikit lah, masuk keluar kampung gitu ya. Dan orang mulai memberikan persembahan, mungkin nggak terlalu gede nominalnya. Saya masih ingat itu, pertama kali saya khotbah, orang beri saya uang persembahan pertama kali seumur hidup saya. Itu nilainya Rp2.500. Saya masih ingat itu, saya angkat di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini pertama. Sorry Tuhan, buah sulungku cuman sekian. Tapi bukan salahku. Aku terima cuman sekian. Saya berikan semuanya ke Tuhan. Nah, lalu walaupun kami belum menikah, saya sepakat dengan dia. Saya berkata, kamu pegang keuangan. Aku tidak akan urus keuangan rumah tangga. Jadi apapun yang kemudian Tuhan berikan, saya serahkan ke dia. Apa yang dia buat, saudara? Kami menikah tahun 87. Jadi kami nikah sudah berapa ini? 17 tahun. 17 tahun. Minggu depan 17 tahun.
Dan berarti selama 18 tahun ya. 18 tahun. Setiap kali itu dia selalu punya buku. Dia berkat berapa ditulis sama dia. Jumlahnya berapa. Nanti dia keluarkan untuk apa, dia tulis, saudara. Hampir tiap malam, selama 18 tahun berarti. Tidak pernah kosong, saudara. Dia tidak akan tidur sebelum dia beresin. Saya bilang, dan itu boleh dibilang semua bukunya dia masih simpan. Jadi saya bisa ngerti 15 tahun lalu apa yang terjadi dari buku kas yang dia punya. Formatnya luar biasa. Untuk apa sebetulnya? Bukan supaya pembukuan rapi, bukan. Dia bukan orang pembukuan, saudara. Saya juga bukan. Saya orang penggunaan, bukan pembukuan. Nah, itu untuk apa sebetulnya? Sebetulnya untuk kami ngecek. Satu, perpuluhan kami ini beres tidak dengan Tuhan. Enggak ada yang lewat. Yang kedua, yang kami persembahkan untuk Tuhan. Dan kami pakai untuk diri kami sendiri. Wajar tidak? Beberapa orang coba ngikuti. 2 bulan berhenti. Saudara. Wah pokoknya apa? Nah Anda didorong oleh moodmu untuk belanja. Tapi kau tidak pernah ngerti Anda punya uang berapa sebetulnya. Ya toh? Kartu kredit gesek terus sampai pipis, saudara. Tapi kau tidak pernah ngerti itu ada berapa sebetulnya. Ternyata itu, saudara, saya belajar Tuhan itu menghargai. Begitu rasanya berkat kok agak tertahan ya. Dengan gampang dicek. Bisa tahu-tahu. Ngerti, aduh, salahnya aku belanja too much. Itu kan dia tulis sendiri. Berapa? Tidak membuat kami tidak menikmati itu, saudara. Nah, tapi 18 tahun dia buat terus tiap tahun setia seperti ini. Sampai hari ini. Itu yang sebetulnya langka, saudara. Karena orang seringkali spendingnya sembarangan. Ya, Anda gunakan. Ya ketika engkau waktu berlebih, tidak berasa. Tapi jangan salah, semua dinilai oleh Tuhan. Dan apakah Tuhan bisa percaya kepada Anda dan keluargamu jadi saluran berkat atau tidak? Tergantung dari penilaian Tuhan, bagaimana kita kelola yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau Anda kerja di bank, setiap rupiah yang Anda gunakan, Anda keluarkan, harus engkau pertanggungjawabkan. Sebab dia cuma pegawai. Dia harus bertanggung jawab pada ownernya. Betul kan? Kalau uang berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu milikmu, engkau tidak perlu merasa bertanggung jawab dengan siapapun. Di situ ketahuan, ini bukan seorang steward atau pengelola. Tapi merasa sebagai apa? Owner. Kan sudah di tanganku. Aku tidak bertanggung jawab dengan siapapun. Itu masalahnya, saudara. Ini barang kecil, sederhana, saudara. Saya bilang dengan dia, no wonder ya, tidak heran. Setelah beberapa tahap, Tuhan berkati kita seperti ini. Saya berkata, karena Tuhan juga lihat bahwa apa yang dikerjakan itu dihargai oleh Tuhan. Anda ngerti sikap hatinya? Itu sikap hati. Kapan dia keluarkan, untuk apa, semua ada. Tiba-tiba kita kan tahu, kos kita atau spending kita begitu besar. Ketahuan dibuka. Karena bulan ini kita nabur untuk ini. Selesai. Tidak ada surprise apapun dalam keluarga. Semua ketahuan. Dan dari tahun ke tahun saya lihat, cara Tuhan memberkati itu luar biasa. Pertanyaan paling sederhana adalah, bagaimana Anda kelola berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Pak itu untuk apa? Saya sikat terus. Gak masalah. Tapi ujungnya adalah, apakah engkau dapat kepercayaan Tuhan atau tidak? Nah, belakangan setelah kami lewati sekian tahun, 9 tahun yang lalu, ternyata 9 tahun kami lewati seperti itu. Setelah 9 tahun, saya pernah cerita dengan saudara,
Pak Yusak itu ke Semarang. Dia nyampaikan pesan buat kami. Dia berkata, mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Dia bilang dalam hal keuangan, semua yang kamu terima tidak otomatis milikmu. Kamu hadapkan ke aku, tanya Tuhan, ini untuk siapa? Hanya yang untuk kalian, kembalikan perpuluhan, sisanya dinikmati. Yang dia berkata, serahkan memberkati orang lain, lakukan berkati orang lain. Itu membuat saudara, dengan begitu gampang, karena 9 tahun, sikap hati ditata begitu. Ketika ada perintah seperti itu, dengan jauh lebih gampang, kami lakukan itu. Dan saya saksi kepada Anda, sudah 9 tahun kami hidup seperti itu. Tidak ada satu hari pun kami hidup terlantar oleh karena apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, saudara. Tidak. Saudara ngerti? Ini istri saya ini memang orang aneh. Waktu Tuhan ngomong ke saya di stadium, dia ngomong ke saya begini, aku belum bisa mengaminkan. Aku mau berdoa dulu. Saya bilang, kenapa? Ngeri. Oke, saya bilang. Kamu berdoa, tanya Tuhan. Ketika dia tanya Tuhan, tahu saudara, apa yang membuat dia sukacita dan mantap dan berkata, ya ini pasti Tuhan. Justru ketika BMW-nya diminta Tuhan, saudara. Bukan ketika Tuhan memberkati dia uang, bukan. Ketika mobil yang dia suka, karena itu matic dan bisa ngebut. Dan istri saya itu kalau naik mobil ngebut, saudara. Kebalikannya sama suaminya. Harus ada keseimbangan. Mobil yang dia demen banget, yang matic, yang tinggal injek kaca, begitu. Dia berkata, berikan kepada. Waktu diminta barang yang dia suka itu, dia malah berkata, nah ini betul dari Tuhan katanya. Orang lain nggak berpikir, kok aneh cara mikirnya. Tapi dididik Tuhan bertahun-tahun dengan sikap hati yang benar. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara akan sama seperti itu. Amen, saudara. Bisa nggak kita jadi pengelola? Saya di Vietnam, saya ketemu dengan 150-160 pendeta. Saya lihat waktu mereka ngadepin tekanan dari pemerintah komunis. Ketika dimatiin semua lampunya, semua AC-nya dalam gelap mereka tahan. Saya lihat waktu mereka berdiri pasang badan. Dan mereka siap masuk penjara. Saya lihat saudara, kami kagum. Hari berikutnya saya seminar. Tuhan ngomong sama saya. Tanya mereka, apa mereka bisa handle kekayaan sebaik mereka handle kekurangan. Apa mereka bisa handle kelimpahan sebaik mereka bisa handle aniaya. Dan Tuhan berkata, itu totally different things. Anda bisa kuat bertahan dalam kekurangan. Dan sebagian besar orang bisa. Nature kita untuk survive kuat sekali. Tapi apakah cukup banyak orang yang tahan ketika berkat kekayaan itu diberikan kepada saudara? Jangan-jangan 3 malam tidak bisa tidur saudara. Karena berpikir ini untuk apa, beli apa, matching kemana, dan belanja apa saudara. Apartemen mana yang saya mau beli. Dan langsung mikir kacau. Lama-lama hari keempat masuk rumah sakit saudara. Tahan. Dan jujur saudara. Kalau tanya, semua Anda tahan. Karena apa? Kepingin segera dapat duitnya. Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Itu loh saudara yang berat sebetulnya. Dan banyak orang ketika dia diberkati kelimpahan, dia nggak tahu bagaimana dia kelola. Saudara lihat Alkitab mengatakan ada kelaparan di Mesir. 7 tahun-tahun yang limpah, 7 tahun-tahun yang berat, ya kan? Saudara ngerti? Hanya Yusuf yang tahu how to handle the blessing. Selama 7 tahun pertama, dia tahu persis bagaimana handle itu. Ketika masuk tahun kelaparan, seluruh orang rakyat di situ tidak tahu bagaimana handle berkat. Kekeringan datang, mati mereka. Dijual semua yang ada pada mereka. Kalau Anda baca di Kejadian, yang diminta itu mereka minta roti, mereka minta gandum, mereka minta yang konsumtif untuk diri mereka sendiri. Sampai habis melarat tinggal badan dan tanah. Dijual sekalian. Dan di situ mereka realize dan mereka berkata, beri kami benih.
Lalu kemudian Yusuf harus ngatur mereka. Yang kamu punya, sebagian untuk makanmu, sebagian untuk Firaun, sebagian untuk benih, sebagian kamu simpan. Ditata dalam hikmat Tuhan. Dia tahu bagaimana handle dengan begitu bagus, saudara. Sebetulnya masalah seberapa kau diberkati adalah seberapa Tuhan bisa percaya kepada saudara dan saya sebetulnya. Karena kalau saya cerita hidup saya, ada orang berkata, ya Bapak kan pendeta. Saya berkata, silahkan jadi pendeta. Saya mau lihat hidupmu. Ganti profesi, saya tidak keberatan. Tidak merasa lahan saya tersaingi. Go ahead, saudara. Tuayan banyak, bekerja sedikit. Kerja buat Tuhan, fine. Jadi pendeta. Saya mau lihat. Nanti sebagian puasa karena terpaksa ini. Nangis berlinang air mata. Alkitab dipegangi lama-lama dimakan, dirobek karena kelaparan, saudara. Bukan soal profesinya. Tapi apakah hatimu itu Tuhan bisa berkata, I trust you. Atau ketika dia melihat kita diberkati, dia akan berkata, hilang ini orang pasti. Amen. Coba buka Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Roma pasal yang ke-8, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Perhatikan ini. Saya pernah sampaikan ini di sini. Saya hanya mau mengulang lagi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu kemudian Paulus membuka dengan daftar yang indah. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu artinya apa? Dalam semua daftar tadi itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, perhatikan. Daftar yang Paulus katakan, yang dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia berkata, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, semua ini penderitaan. Nyata? Tidak ada kata duit di sini. Tidak ada kata kelimpahan di sini. Tidak ada kata kemakmuran di sini. Semuanya isinya kesengsaraan, kesusahan, penderitaan, telanjang dan tidak makan, itu artinya nggak punya duit, saudara. Ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam semuanya ini kita lebih dari pemenang. But persoalannya adalah, kalau ketemu duit 10 miliar, apakah berlaku ayat ini? Itu pertanyaannya. Kalau lagi nggak punya duit, nggak bisa makan, nangis kan? Banyak perkara, gitu kan, saudara? Berapa banyak orang yang setiap kali engkau datang ke supermarket, engkau beli pasta gigi, beli sabun, diam-diam, siapa tahu undian kita dapat, saudara. Dan orientasi kita terus ke seperti itu. Kita bisa handle ketelanjangan. Setahun nih Pak, saya nggak beli baju baru. Orang Israel 40 tahun. Mau shopping di mana di padang gurun, saudara? Nggak ada. Baru masuk Yeriko sekali, akan nggak tahan. 40 tahun nggak pernah shopping, lihat itu kain lenan sutra di situ, dia ambil. Mati malah, saudara. Ya kan? Tahan. Akan tahan. Ngadepin gurun begitu ganas. Suruh demonstrasi diam. Muterin kota Yeriko kan. Suruh teriak, dia tahan. Badai gurun, dia tahan. Ayo seberang Yordan, dia tahan.
lihat kelimpahan Yeriko, tidak tahan, saudara. Alkitab berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan keluarlah 7 macam kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang memisahkan dirinya dari kasih Kristus. Tapi kalau Anda perhatikan, tidak ada kata kekayaan, kelimpahan, berkat, rezeki besar, uang 1 miliar. Nggak ada, saudara, di situ. Karena pada banyak orang, ketika itu datang, mereka berkata, ya Yesus, kan semua harus balance. Ada waktunya menyembah, ada waktunya menikmati. 3 tahun aku bercucuran air mata. Sekarang aku lupakan dulu, aku nikmati kekayaanku. Dan kita hidup dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Sepertinya semua itu gara-gara kehebatan kita. Itu bukan pengelola. Itu yang tidak ada pada Daud di samping semua kelemahan yang lain. Tapi di sisi itu dia tahu semua dari dia. Justru orang kalau dalam uang dia bisa menang, hatinya mesti melekat ke Tuhan. Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Sekarang saya tahu, saudara. Ngapain jauh-jauh itu Pak Yusak terbang ke Semarang, hanya ngomongi saya untuk hidup dalam hal keuangan seperti dia, sebetulnya bukan untuk membuat orang ini punya duit banyak. No. Tapi di balik yang diajarkan Tuhan itu, yang dia perintahkan, paksa saya buat itu, sebetulnya sedang membawa hati saya ditujukan ke siapa? Ke Yesus sendiri. Ini bukan soal duit sebetulnya, tapi soal arah hati kemana, saudara. Sebab Tuhan tidak bisa ngomong rohani dengan kita. Hatimu nak, susah dimengerti. Duitmu nak, otomatis hati kita mengikutinya, saudara. Ya, saya pikir kadang-kadang, saudara ya, maaf kata ini, Tuhan seperti Shaolin Temple. Dia mengajari kita sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebagai pengajaran kelas tinggi. Kita anggap sebagai sesuatu yang rendahan yang bisa dengan gampang diabaikan. Gitu. Itu muridnya setelah digunduli, katanya saudara, disuruh bersihkan tembok. Oh, bersihkan harus begini, nyikatnya harus begini. Begini nggak boleh, harus begini. Kalau begini, kepalanya diketak sekali. Harus begini. Lalu para murid itu marah. Aku di sini mau belajar kungfu, tapi diperlakukan seperti jongos. Marah. Beberapa keluar. Ada yang tahan. Dia bersihkan. Sekian tahun kemudian, ternyata jurus tangkisan. Wah! Kata Shaolin Temple, saudara. Ya, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Ya. Lawan memukul seperti tembok Cina. Dia bilang, nangkisnya seperti bersihin tembok. Ya, keluar ilmunya. Dia baru realize itu. Aku dididik nangkis sebetulnya. Tapi sambil bersihin tembok. Nah, urusannya bukan di temboknya itu. Ininya loh, saudara. Loh, kalau Shaolin masih mudeng semua. Kalau udah ngerti. Kalau Alkitab susah dimengerti. Ya, Pak. Sama dengan urusan duit sama. Pak, nggak usah duit lah, hati langsung. Nggak bisa. Karena memang Tuhan udah lihat. Di mana hartamu berada di situ, hatimu. Nah, saudara ngerti? Orang ya, kalau dia bukan seorang pengelola, dia owner. Kalau Anda jadi orang kaya. Alkitab yang berkata bukan saya ini. Maaf kalau Anda merasa kaya. Orang kaya sukar masuk. Kenapa? Sebab dia merasa itu punya dia. Tapi repotnya apa? Orang kaya itu ngatur. Sampai di neraka masih coba ngatur Abraham. Alkitab yang berkata tuh. Ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya kan? Dua-dua mati. Lazarus itu di pangku Abraham. Yang memang kaya, saudara ya. Kok nggak dibalik, Pak? Nggak kuat Lazarus pangku Abraham. Saking miskinnya kan kurus, masa mangku Bapak Abraham? Nggak bisa kan, saudara ya. Tentu yang kuat memangku yang lemah, kan begitu. Di neraka orang kaya itu mati.
Ngerti nggak ngatur? Bapak Abraham, suruh Lazarus kembali ke dunia, beritahu keluargaku. Gila nggak saudara? Sudah di neraka mentang-mentang bekas orang kaya, Lazarusnya orang miskin, sudah berbeda nasib, masih ngatur. Baca itu perkataan Yesus, kalau mau tersinggung dengan Yesus lah saudara. Itu dari mana sebetulnya? It's the dangerous part. Bagian yang berbahaya dari kekayaan. Kalau tidak, itu ditujukan ke Tuhan. Dan semua kita jadi pengelola yang benar. Ya. Banyak orang akan tahan. Dan sudah terbukti tahan. Nggak makan Pak, nggak apa-apa. Tahan. Tinggal sedikit asiknya. 5 roti, 2 ikan. Ini 5 sendok dan 2 kerupuk. Pokoknya kuat. Saya pernah melewati telur 1 digoreng bagi 3. Belakangan saya dikasih mercy, Tuhan ingatkan nasib saya yang lalu, saudara. Itu nubuatan ternyata itu. Telur dibagi 3 kan. Nubuatan itu nubuatan. Penderitaanmu hari ini bisa nubuatan. Loh saya 4 kok Pak, BMW saudara, tenang aja. Nggak ada yang amin satupun, cuma tertawa, silahkan nggak apa-apa. Semua penderitaan itu bisa jadi nubuatan di kelak di kemudian hari. Kalau Anda setia jalan dengan Tuhan. Kalau enggak ya silahkan. Terus seperti itu kan saudara. Berapa banyak orang yang tahan sebetulnya. Coba lihat 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ini ada satu jemaat yang brilian sekali. Understanding rohnya. Mulai ayat yang pertama. Dua Korintus 8. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka, perhatikan, memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah perhatikan saudara, ini orang brilian. Hidup mereka susah, banyak penderitaan, secara materi mereka miskin. Orang seperti ini seperti dalam lingkaran setan. Muter terus, saudara. Terus tidak pernah bisa lepas. Satu kali mereka dengar ada need, kebutuhan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Alkitab berkata, firman yang berkata, mereka datang ke Paulus. Mereka minta dan mereka mendesak dan berkata, aku mau memberi. Di dalam ketidakmampuan mereka, mereka kaya dalam hal kemurahan. Dan ternyata ini powerful, saudara. Dan Paulus kemudian berkata, ternyata sikap itu ujungnya apa? Ternyata mereka itu memberikan diri mereka kepada Allah. Lihat. Wujud luarnya, itu mereka kasih duit, kasih bahan makanan, kasih apapun yang mereka sebetulnya mereka juga masih butuh. Mereka paksa, mereka desak Paulus, terima ini, ayo berikan kepada yang lain. Tapi ternyata di dalamnya dibaca Tuhan, mereka pertama-tama memberi diri mereka kepada Allah. Lalu oleh kehendak Allah juga kepada kami. Itu loh saudara. Dan ini yang tidak banyak disadari oleh anak Tuhan. Tapi kalau kita merasa, Tuhan, semua yang aku punya, itu bukan milikku, tapi engkau yang punya.
Aku cuma pengelola. Aku bukan orang kaya kok Tuhan. Aku tidak mampu. Engkau yang punya semua. Lalu kita menuruti firman Tuhan. Dan tidak menyangkal akan namanya. Dia berkata, aku berikan kepadamu kunci Daud. Lihat aku buka pintu ini. Dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Malam hari ini, saya mau lakukan satu hal yang Tuhan perintahkan. Anda tanya dengan teman-teman yang tadi pagi ikut kumpul sama-sama, mereka tidak tahu. Saya baru yakin Tuhan mau tadi ketika sebelum saya naik ke mimbar. Dengar baik-baik saudara. Nanti pada waktu Anda memberi persembahan malam ini, saya ingin hanya mereka yang mau berkata begini, Tuhan, ajari aku jadi pengelola. Nah, apa yang akan kita buat? Akan butuh waktu sedikit lebih panjang, tapi tidak akan larut. Saya nanti akan minta beberapa teman berdiri di dekat kotak persembahan. Jangan masukkan ke dalam kantong atau kotak langsung. Amplopmu ini, saudara, Anda serahkan ke hamba-hamba Tuhan yang akan saya minta. Biar mereka terima dalam nama Yesus, saudara. Berikan aja. Mereka setiap kali terima akan berkata, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarkan setiap yang kita berikan ini, Tuhan melihat kita pertama-tama memberi diri kita kepada Tuhan. Lalu oleh kehendak Allah disalurkan lewat kami. Ada teman yang bertanya, Pak, bagaimana saya tahu? Saya kadang-kadang tidak pernah dengar, Pak. Tuhan minta apa atau ngomong apa. Dengerin saudara. Tuhan seringkali juga tidak bicara audible. Dia berikan seperti dorongan di hati. Ikuti aja yang dorongan di hati. Ya, ikuti aja, belajar. Berapa Tuhan? Ikuti. Tidak usah Anda tulis nama, tidak usah. Kalau Anda mau tulis, fine. Kalau ada alamat Anda ganti, mau Anda masukkan, kami akan kirimkan tiap kali surat newsletternya, boleh aja. Tapi saya mau pakai momentum ini sebetulnya. Untuk membuat kita mau berkata, ini bukan vow, ini bukan sumpah. Ini bukan janji. Saya tidak mau Anda buat vow apa-apa. Ini hanya kerinduan berkata, ajari aku Tuhan, jadi pengelolamu. Amen. Jangan bergerak dulu. Mari hadapkan hatimu ke Tuhan. Semua berdiri sama-sama, saudara. Angkat hati sama-sama. Ku berikan hatimu dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, oh ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, katakan sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam, ya Tuhan, di setiap waktu. Nyata